prinsipnya di demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Pilkada, pemilihan kepala daerah diselenggarakan 5 tahun sekali di daerah tersebut untuk tahu siapa yang akan memimpin pada daerah itu. Nah, pilkada biasanya banyak orang-orang golput dan tidak tahu siapa yang mereka akan pilih. Pilkada itu biasanya dilakukan oleh TPU-TPU yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, nah, apakah kalian tahu bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah kita harus menjalankan persyaratan-persyaratan yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan beginilah isinya. Persyaratan umum pada kepala daerah. Yang pertama, harus warga negara Indonesia, dan yang kedua, setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga, minimal umur 25 tahun, dan yang keempat, minimal pendidikan SMA sederajat, dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat memakai narkotika, dan yang keenam, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara. Dan adapun persyaratan khusus oleh kepala daerah yaitu visi misi dan program kerja harus jelas, dan nomor 2, didukung oleh partai politik dan gabungan partai lainnya, dan akan dilanjutkan oleh saya. Faktanya, selama pemilihan pilkada berlangsung, banyak masyarakat yang tidak mengetahui kriteria pemimpin yang akan memajukan suatu daerah. Selama pilkada berlangsung, ada suatu kasus yang sering terjadi, yaitu golput. Golput adalah golongan putih yang merujuk pada sikap memilih untuk tidak memilih menggunakan hak pilih. Dan ada juga faktor-faktor golput. Yang pertama, tidak percaya pada sistem politik. Yang kedua, kekecewaan antara kandidat atau partai. Yang ketiga, protes atau aktivisme politik. Yang keempat, kurang pengetahuan dalam politik. Baik, saya menjelaskan visi kelompok kami pada proyek ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah cukup umur bahwa pentingnya suara demokrasi melalui poster yang akan kami pasang di beberapa tempat ataupun wilayah, dan kami unggah di media sosial. Baik, sesuai dengan misi kami, di sini kami membuat poster yang kami akan unggah pada media sosial Instagram. Jadi dalam poster ini ada 4 elemen, di mana yang pertama ada anak muda yang membawa paku, yaitu ada kertas surat pemilihan, yaitu ada kotak suara dan 2 kandidat yang akan dipilih. Nah, yang pertama itu ada anak muda yang memegang paku yang bermakna semangat anak muda untuk mengikuti demokrasi. Nah, itu ada surat pencoblosan, di mana bermakna sebagai media untuk menyuarakan sebuah suara untuk pemilihan pilkada. Nah, itu ada kotak suara, di mana sebagai tempat penampung dari suara masyarakat yang akan dihitung selanjutnya oleh panitia. Dan ini ada kandidat, 2 kandidat yang bermakna sebagai calon yang akan dipilih oleh masyarakat untuk sebuah daerah. Dan ini akan diumumkan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Semoga menambah wawasan teman-teman tentang apa itu pilkada, kasus yang sering terjadi di pilkada, dan fakta yang terdapat dalam pilkada. Sekian presentasi dari kami.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan peramusan.